kena azab siksaan, kecuali mata yang menangis yang dilakukan dengan syarat 3 tadi. Tidak ada siapa-siapa, zikrullah, karena zikir kepada Allah, dan semata-mata karena kesendirian tadi, takut pada Allah sendiri dan benar-benar untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang digunakan untuk tahrisu, menjaga, mengawal perjuangan di medan juang, di medan jihad. Jadi mata ini yang selamat dari siksaan api neraka. Jadi kalau matanya selamat, ya insya Allah seluruh tubuhnya juga selamat. Jangan berpikir hanya mata aja, yang lain kena azab. Jadi kalau mata dia selamat, berarti seluruh tubuhnya Allah jaga semua dari siksaan api neraka. Siapa gerangan orang tersebut? Ya manusia-manusia yang memang Allah berikan karunia. Dan sekali lagi, semua kita punya peluang. Sebagaimana Allah berikan pada generasi awal, pada baginda Nabi SAW, dan Allah berikan pada generasi di zaman itu, sahabat Rasul, tabi'in, tabi'in ilah, antaqu masa. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang menangis dengan mendengarkan tadi ayat-ayat Quran. Ya, kita mulai dari junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Fadhailul Quran, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alaik, dia katakan, Iqra' alayya, Rasul bersabda kepada Abdullah, bacakan Quran kepadaku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzal. Ya, jadi apakah aku bacakan padamu sedangkan Quran itu turunkan padamu, diturunkan untukmu? Kemudian Rasul berkata, qala na'am. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat faqara'tu surat An-Nisa hatta ataitu ila hadhihi al-ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana kalau aku datang kepada setiap umat itu dengan syahid, dengan saksi. Jadi setiap nabi itu ada umatnya satu, ada dua, ada tiga. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau sebagai saksi kepada mereka semua. Artinya begitu besar kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, hasbukalah, cukup dah. Faltafattu ilaihi, Abdullah bin Mas'ud memandang kepada Rasul ketika Rasul mengatakan hasbuk, cukup dah. Enggak tahunya air matanya sudah menetes. Jadi wajah ini sudah penuh dengan tetesan air mata. Jadi begitu ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul, Quran yang diturunkan kepada Rasul, senang dia mendengar dari sahabat yang membaca itu juga. Jadi Quran ini punya satu sentuhan yang dahsyat. Contoh saja, jangan selalu berpikir, Ustaz saya tidak paham artinya, tidak paham bahasanya. Pertanyaan, pernah enggak seseorang bosan membaca Al-Quran? Mungkin dia hanya hafal ya surat-surat pendek semua, diulang-ulang tidak pernah dia bosan. Sebab ini firman Allah, diulang aja itu. Fatihah dia baca terus. Ini bukan bahasa manusia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatu dengan tubuhnya. Dan ayat-ayat itu sendiri
Bukan dalam hanya artinya, bacaannya sendiri ketika dibaca punya makna yang luar biasa. Contoh, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ayatnya sendiri sudah memuat punya goncangan-goncangan. Coba. Zulzilatil ardu zilzalaha. Orang mendengar itu, dia nggak tahu artinya. Tapi ada goncangan. Pernah salah satu seorang ustadz, dia berangkat ke New Zealand. Di New Zealand itu orang nggak tahu bahasa Arab. Dibacakan kepada mereka bahasa Arab dan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ditanya, mana firman Allah dan mana bahasa manusia? Dia nggak tahu dua-duanya juga. Cuma ditanya begitu aja. Bisa nggak kamu bedakan mana firman dan... Mulailah dia berkata, Zahaba Uthmanu ilal madrasati warafaqahu zamiluhu Zaidun waltaqaya bi ustadhihima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ditanya, mana bahasa manusia dan mana Al-Quran? Atau mana firman Allah? Dia mungkin nggak tahu juga Al-Quran. Dia bilang yang pertama itu sama yang kedua lain. Yang pertama itu komunikasi manusia, tapi yang kedua itu yang firman, itu yang lain. Dia nggak tahu bahasa Arab, dua-dua pakai bahasa Arab.